Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi bersama saya Bapak Johana Dewantara di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Melanjutkan materi kemarin, yaitu kemarin kita telah mempelajari tentang pengertian ciri-ciri dan jenis-jenis dari cerita fantasi. Nah, mungkin ada yang bertanya, "Loh, Pak, dari penjelasan yang Bapak sampaikan kemarin kok beda dengan materi yang ada di LKS?" Ya, perlu anak-anak ketahui, untuk bab 2 kelas 7 yaitu tentang cerita fiksi dan non-fiksi. Itu sama saja dengan cerita fantasi. Cerita fiksi dengan cerita fantasi itu sama. Kalau cerita non-fiksi yaitu cerita yang benar-benar terjadi. Nah, kita lanjut ke materi. Di bab 2 pada poin B kali ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur cerita fantasi. Di dalam unsur-unsur cerita fantasi itu ada yang namanya unsur intrinsik dan ekstrinsik. Perlu kalian ketahui apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik cerita fantasi yaitu unsur yang membangun suatu karya sastra atau cerita di dalam karya sastra itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Di dalam karya sastra atau di dalam cerita fantasi itu ada beberapa bagian. Di dalam unsur intrinsik, dalam cerita fantasi tepatnya, yaitu ada tema, kemudian ada amanat, kemudian ada latar. Yang keempat ada tokoh dan penokohan. Selanjutnya ada alur. Kemudian ada konflik. Dan yang terakhir ada sudut pandang. Ini akan saya jelaskan satu persatu. Silahkan diperhatikan, disimak baik-baik video ini supaya kalian paham. Dan nanti ketika kalian mengerjakan tidak kebingungan. Karena nanti akan saya jelaskan secara gamblang, secara terperinci. Baik. Di dalam unsur intrinsik yaitu ada tema. Tema yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Tema dalam cerita fantasi yaitu ada 3, tema gaib, supernatural, dan futuristik. Maksudnya bagaimana? Di dalam cerita fantasi ini biasanya menceritakan hal-hal yang tidak masuk akal. Hal-hal yang tidak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya hal-hal seperti tema gaib, tema yang katanya ada tapi kita belum pernah melihatnya. Itu hal-hal gaib. Supranatural, memiliki kekuatan, memiliki keajaiban. Kemudian futuristik, yaitu menceritakan masa depan, masa yang akan datang. Kemudian ada yang namanya amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang sebuah cerita di dalam cerita dan penokohannya. Biasanya di dalam cerita fantasi itu ada amanat atau pesan yang ingin ditunjukkan oleh penulis kepada pembacanya supaya pembaca dapat mengambil nilai pendidikan dari cerita tersebut. Selanjutnya ada latar. Di dalam cerita fantasi itu dijelaskan ada beberapa jenis
atau beberapa macam latar yang biasanya digunakan di dalam cerita fantasi. Seperti ada latar waktu, latar tempat, latar suasana, latar sosial, dan latar alat. Nah, sebelum saya jelaskan apa yang dimaksud dengan latar dalam cerita fantasi, yang dimaksud dengan latar yaitu setting atau kejadian dalam cerita tersebut. Nah, latar atau kejadian-kejadian dalam cerita fantasi itu dibagi menjadi beberapa jenis, sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu latar waktu. Sesuai namanya, latar ini merupakan waktu di mana suatu peristiwa itu berlangsung. Kemudian yang kedua, latar tempat. Latar ini merupakan latar yang menunjukkan lokasi suatu peristiwa. Selanjutnya, latar suasana. Latar ini merupakan kondisi batin si tokoh atau lingkungan tempat si tokoh berada. Biasanya, latar suasana dalam cerita itu tidak disampaikan secara gamblang dan cenderung deskriptif. Contohnya, si tokoh sedang dalam suasana sedih. Di dalam cerita, si tokoh yang sedang sedih ini tidak dikatakan sedih secara gamblang oleh si penulis cerita, melainkan si penulis akan mendeskripsikan seperti apa suasana kesedihan yang dialami oleh si tokoh tersebut. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Di dalam cerita fantasi ini ada tokoh dan penokohan. Apa itu tokoh dan penokohan? Tokoh dan penokohan yaitu orang yang memerankan atau orang yang diceritakan atau orang yang mengalami suatu peristiwa dalam cerita fantasi tersebut. Selanjutnya ada alur. Apa yang dimaksud dengan alur? Alur adalah jalan cerita atau tahapan dalam cerita fantasi. Perlu kalian ketahui, dalam cerita fantasi itu ada beberapa macam alur. Yang pertama ada alur maju. Yang kedua ada alur mundur. Yang ketiga ada alur campuran antara alur maju dan alur mundur. Nah, selanjutnya ada konflik. Dalam cerita fantasi ada yang namanya konflik. Apa itu konflik? Konflik adalah bagian klimaks cerita tersebut di mana masalah tersebut terjadi. Tahu seperti tadi yang saya jelaskan, konflik yaitu rangkaian-rangkaian peristiwa. Konflik ini termasuk bagian dari komplikasi atau masalah-masalah yang dialami, identik dengan kekalahan tokoh utama. Selanjutnya ada sudut pandang. Nah, yang dimaksud dengan sudut pandang ini apa? Yaitu arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita, sehingga cerita tersebut lebih hidup dan tersampaikan dengan baik pada pembacanya atau pendengarnya. Dengan kata lain, sudut pandang merupakan cara penulis memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Sudut pandang sendiri itu nama lainnya itu point of view. Point of view sendiri dapat diartikan sebagai sebuah teknik bercerita yang akan membuat rasa yang berbeda pada alur dan cara penyampaian ceritanya. Nah, itu untuk penjelasan dari sudut pandang. Ini masih di intrinsik. Untuk selanjutnya yaitu ekstrinsik atau unsur ekstrinsik dalam cerita fantasi. Unsur ekstrinsik dalam cerita fantasi yaitu unsur-unsur cerpen atau cerita pendek atau cerita fantasi yang berada di luar karya sastra, akan tetapi secara tidak langsung mempengaruhi proses pembuatan suatu cerpen. Di dalam unsur ekstrinsik yaitu ada bahasa atau kebahasaan, yaitu bahasa yang digunakan sangat beragam, ekspresif,
dan menggunakan ragam percakapan. Biasanya dalam cerita fantasi itu menggunakan bahasa tidak baku, bahasa yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, informal, tidak resmi, bahasa yang santai. Yang kedua, latar belakang pengarang, yaitu latar belakang pengarang meliputi pemahaman kita terhadap sejarah hidup pengarang dan juga sejarah hasil karangan-karangan yang ditulis pengarang sebelumnya. Latar belakang, saya ulangi, latar belakang pengarang terdiri atas biografi pengarang, kemudian kondisi dan psikologi pengarang, dan yang terakhir aliran sastra yang dianut pengarang. Terakhir, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi yaitu ada nilai moral, nilai estetika, nilai sosial budaya, nilai religius. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi? Yaitu pelajaran yang terdapat di dalam cerita tersebut. Bisa berupa nilai moral, nilai estetik, nilai pendidikan, sosial budaya, religius, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu untuk penjelasan kali ini. Baik, sekian dari saya. Jangan lupa tugas dikumpulkan melalui Google Classroom. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.